paslon nomor urut 1 terhadap visi misi paslon nomor urut 2. Silahkan, waktu 5 menit mulai dari sekarang. Saya akan menanggapi visi misi dari paslon 2. Yang saya pahami, sebetulnya visi misi tadi tidak tersistematis. Artinya apa? Apa yang menjadi target? Apa yang menjadi tujuan? Apa yang menjadi target? Kemudian apa agenda yang akan dilaksanakan menjadi bupati? Kalau saya tidak jelas, hanya pelayanan publik agar lebih baik dari atas sampai bawah, itu kan teori. Contoh secara real saja ini, saya ingin secara real pendidikan di Kabupaten Trenggalek secara real saja Pak. Angka partisipasi sekolah ini kesenjangannya adalah 30% antara SLTP kepada SLTA. Ini yang membuat salah satu diantaranya angka kemiskinan menjadi tinggi karena tidak punya bekal ilmu. Padahal kita membayangkan bagaimana kemiskinan di Kabupaten Trenggalek ini menurun. Oleh sebab itu mungkin saya, karena tadi belum ada kejelasan, mungkin tahu konsepnya, mungkin ini permasalahan kita bersama. Kalau saya jadi, mungkin saya, Pak Emil yang jadi, mungkin Pak Emil yang akan teruskan. Ini semacam mungkin barangkali diskusi. Bagaimana untuk menurunkan angka kemiskinan ketika APS ini adalah APS rendah, sementara geografis kita yang pegunungan. Jadi kalau secara umum saya anggapi memang tidak secara sistematis, tapi pelayanan, bagaimana pelayanan pendidikan menurut konsep Pak Emil agar APS ini menjadi tinggi disesuaikan dengan situasi dan kondisi geografis di Kabupaten Trenggalek. Karena memang saya visi misinya itu tidak terlalu makro. Tadi disebutkan akan menggunakan pelayanan publik yang lebih baik, mulai dari atas ke bawah. Tapi saya tidak melihat target-target apa yang akan dilakukan ketika jadi bupati. Jadi mungkin tanggapan saya singkat saja, barangkali mungkin bisa dijawab. Terima kasih. Sudah. Kemudian selanjutnya diserahkan untuk paslon nomor urut 2 memberikan jawaban. Waktu 10 menit dari sekarang. Waktu total yang dilakukan oleh Bapak tidak berhenti menyampaikan masalah gunung, miskin, dan bedanya Trenggalek dengan Jakarta. Nah, disinilah kami melihat bahwa ada kesalahan dalam memahami apa yang sebenarnya ingin kami sampaikan. Gitu. Jadi begini, maksud kami begini. Kalau maaf, kesalahannya ini memang dalam arti kami memahami Pak bahwa sebagai wakil bupati mungkin Bapak merasa tidak punya kuasa gitu ya. Sedangkan kalau saya dididik dari lingkungan di mana kalau tidak punya kekuasaan, lakukan apa yang menjadi dalam kekuasaanmu. Jadi bukan mengeluh mengenai keadaan. Nah, sekarang begini kondisinya. Kita bicara mengenai tadi yang dikatakan tidak jelas targetnya. Targetnya jelas. Malah kalau disampaikan tadi Bapak menyampaikan saya akan melakukan reformasi birokrasi dan hakim, saya akan memenuhi SPM. Loh, justru saya yang melakukan SPM itu apa spesifiknya Pak? Sekolah itu jaraknya tidak boleh 3 km jauh dari jalan kaki. Kita harus punya ruangan yang cukup untuk murid, maksimal 1 kelas 36 Pak. 36. Guru tadi dibilang guru SD 25% adalah guru spesialis, 75% guru kelas. Ya iya, saya dulu waktu SD itu memang satu wali kelas saya ngajarin matematika, IPA, IPS dan sebagainya. Itu bukan masalah yang paling penting. Paling guru agama dan guru penjas yang mungkin beda olahraga. Nah, justru kita ingin masuk ke masalah yang lebih real. Kalau ditanya saya bilang Jakarta, enggak, kita bicara di pegunungan. Solusinya banyak yang konkret. Sekarang tunjangan daerah terpencil sudah tidak ada lagi di Trenggalek karena nggak ada daerah terpencil, guru tidak bermukim di sana. Maka solusinya kita bisa terapkan tunjangan transportasi. Itu memungkinkan di APBD. Toh hari ini ternyata dari syarat 20% di luar gaji, APBD kita untuk pendidikan itu masih di bawah standar. Jadi sebenarnya ruang fiskal itu ada. Jadi kalau dibilang tidak spesifik, kita bicara pengembangan SPM sama, tapi bedanya saya masuk lebih spesifik lagi. Bagaimana bisa memenuhi
syarat guru. Nah, untuk bisa memenuhi guru itu cukup sebenarnya. Kalau di SD jumlah guru relatif merata. Yang paling sulit Pak sebenarnya, dan ini saya tahu spesifik, adalah SMP 1 Hatta. Kenapa? Karena dia relatif di daerah yang jauh. Jadi saya udah tanya Pak sama UDP dulu. Jadi SMP di satu atap itu sulitnya, guru SD itu juga di satu paling sama ada SMP. Nah, kalau kita lihat sebaran jumlah gurunya, memang jumlah guru SMP itu memadai. Guru SD yang kurang, ada kurang sekitar 600. Makanya tadi saya menyinggung mengenai bagaimana meningkatkan tunjangan guru honorer tadi, katakanlah. Kita sudah hitung uang fiskalnya masih memungkinkan. Nah, kalau guru SMP itu masalah distribusi. Kalau dikatakan apa yang saya sampaikan tadi teori, coba lihat rekstra. Karena apa yang saya sampaikan adalah kebijakan pemerintah pusat, bukan teori. Teori itu beda Pak. Kalau belajar ilmiah lagi ada teori deduktif, ada teori induktif. Nah, insya Allah yang deduktif adalah yang faktual. Tadi juga Bapak sampaikan, insinyur pertanian gagal. Sama saja Bapak bilang, ada satu pilot pesawatnya jatuh, jadi semua pilot pasti pesawatnya jatuh. Nggak seperti itu sebenarnya caranya Pak, terlihatnya. Nah, jadi sekarang begini Pak, saya memahami bahwa mungkin Bapak tadi katakan reformasi birokrasi, SPM, kemudian sama ingin menurunkan angka-angka tadi menuju ke standar Millennium Development Goals. Kami juga sama, tapi kami percaya bahwa kalau pola pikirnya seperti itu, maka kemajuan tidak bisa dicapai. Kenapa? Kita bukan membangun Trenggalek untuk 5 tahun lagi, tapi membangun Trenggalek untuk 10-15 tahun lagi. Anak-anak dari mulai PAUD itu harus punya mentalitas yang tepat, sehingga dia bisa jadi manusia yang unggul. Itulah yang disebut sebagai ekosistem. Sebagai contoh, kita bicara ekosistem. Ekosistem itu ada ekosistem pendidikan, guru, orang tua. Nah, ini masalah yang real di depan mata. Ini nggak muluk-muluk. Saya bicara mengenai Trenggalek juga. Orang tua yang punya kemiskinan yang tinggi, apakah bisa memerankan sebagai pendidik yang baik di rumah? Bisa iya, bisa tidak, tapi itu tantangan. Disinilah saya dan Mas Arifin justru punya komitmen. Ibu atau Direktorat Ayah Bundaan yang dibangun di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kita coba sebagai pemerintah, kita lihat, oh ada organisasi Muslimat NU, ada Fatayat NU. Nah, itu yang akan kita jadikan basis untuk mereka bisa menerapkan pendidikan yang menyeluruh, di rumah belajar, di sekolah pun belajar. Itu kalau kita membaca rencana strategis dengan baik. Mungkin saya tidak menyampaikan di dalam visi misi saya sehat dan cerdas, tapi justru pemahaman mengenai itu yang diharapkan kita bisa muncul. Memang tadi disampaikan sebagai wakil bupati tentunya Bapak punya banyak tantangan, tapi kami justru mengharapkan tantangan itu lebih konkret dan detail, bukan hanya masalah tadi. Memang Bapak kembali tadi benar masalah SPM lingkungan kesehatan, air minum susah, kemudian jamban juga kurang. Itu jangan diketawain, jamban itu masalah serius, benar gitu. Karena memang sebenarnya rendah. Tapi nah, sekarang bagaimana penyampaiannya gitu ya. Sebenarnya kita bicara pelayanan. Jadi bagaimana di puskesmas. Bagaimana di puskesmas itu kita bicara yang preventif dan kuratif gitu. Dan kita bicara yang lebih real lagi Pak. Kenapa saya serius di sini? Saya sudah menjadi saksi seorang bayi yang membutuhkan penanganan cepat, akhirnya meninggal karena telat ditangani di Trenggalek. Tapi saya tidak mau mengeneralisir. Tapi saya cuma mau menyampaikan satu bayi yang meninggal adalah darah Trenggalek yang harus kita hargai. Jadi kuncinya bagaimana kita kalau bicara pelayanan pada jam 1 pagi di tempat itu, bupatinya, wakil bupatinya mungkin lagi di mana, dinas, camatnya lagi di mana, ada penduduk yang sakit darurat, bagaimana orang yang berdiri di situ bisa melayani dengan baik. Nah, ini kan kita bicara paradigma yang konkret, yang real. Ini kita bicara masyarakat gunungan, benar gitu. Kita punya puskesmas keliling 26, kita punya puskesmas 22, puskesmas pembantu 66. Tapi sekarang pertanyaannya bukan angka-angka kuantitatif, tapi sekarang pertanyaannya memenuhi SPM itu untuk yang pelayanan, apakah sudah memberikan keyakinan bahwa setiap nyawa di Trenggalek ini aman dan terjaga kesehatannya?
jawab loh. Karena itu tadi, karena Trenggalek itu spesifik. Jangan menggunakan indikator umum yang diterapkan di pusat untuk Trenggalek yang punya kekhususan. Jadi itu Pak, justru salah kalau dibilang saya tidak malah menjakartakan Trenggalek. Bukan, justru saya mentrenggalekkan kebijakan pusat. Bagaimana kebijakan pusat itu aplikatif di Trenggalek. Itu. Nah, jadi saya habis cuma ada yang mau sampaikan nggak? Ya, kita dianggap tidak memiliki target. Saya jelaskan, sebenarnya banyak pencapaian-pencapaian indikator khususnya kesehatan yang sudah bisa tercapai di Trenggalek. Contoh, di Renstra Kementerian Kesehatan. Renstra Kementerian Kesehatan mensyaratkan bahwa harapannya meningkatkan kesehatan 80% ibu bersalin bisa ditangani oleh tenaga kesehatan. Tapi faktanya di Trenggalek 91,8%. Artinya Trenggalek gak sesakit-sakit itu Pak. Memang ada yang kurang. Juga gak sebodoh-bodoh itu. Memang ada yang kurang. Tapi jangan dianggap semuanya penuh dengan masalah. Tapi yang lebih penting adalah bagaimana tadi continuum of care yang berkelanjutan tadi diteruskan. Contoh, saya melihat kunjungan ibu hamil sudah sangat baik prosentasenya, mulai dari kunjungan pertama sampai kunjungan keempat. Lalu juga penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi ini juga harus kita pikirkan. Bagaimana juga penambahan gizi terhadap ibu hamil, bagaimana penambahan suplai gizi terhadap putra-putra kita yang sedang bersekolah. Nah, ini juga jadi target-target kita. Dan saya tadi bilang bahwa citra daerah terhadap kesehatan barometernya adalah rumah sakit umumnya. Dan saya sudah menjelaskan bagaimana step saya akan melakukan itu. Saya ingin memplanning sistem, saya ingin belajar bagaimana penerapan bank to bank, bagaimana penerapan e-logistik, bagaimana penerapan front officer yang lama dan segala macam. Itu penting bagi kita Pak. Kalau itu sudah bisa